semuanya, kembali berjumpa di program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di Yeskiel pasal yang ke-17. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Raja Zedekia berusaha mengatasi masalah yang menimpa bangsanya. Seperti yang kita tahu bahwa Babel merupakan ancaman yang serius bagi Israel pada waktu itu. Raja Zedekia sebetulnya memiliki niat yang baik. Apa niatnya? Berusaha lepas dari cengkeraman Babel. Karena itu ia berusaha mencari solusi. Dia berusaha mencari cara supaya tidak berada di dalam cengkeraman Babel. Di titik ini kita lihat niatnya baik. Niatnya baik, catat itu. Tetapi Anda lihat bagaimana caranya, ini yang keliru. Cara Zedekia untuk lepas dari Babel adalah dengan bersekutu dengan Mesir dan meminta pertolongan mereka. Pertanyaannya adalah, kenapa Zedekia bersekutu dengan Mesir dan minta pertolongan kepada Mesir? Mari kita baca ayat yang ke-15 dulu. Tetapi orang itu, maksudnya adalah Zedekia, memberontak kepadanya dengan menyuruh utusannya ke Mesir supaya ia diberi kuda dan tentara yang besar. Apakah ia akan berhasil? Apakah orang berbuat demikian dapat luput? Apakah orang yang mengingkari perjanjian dapat luput? Kemudian kalau kita baca di dalam ayat yang ke-17, dan Fir'aun tidak akan membantu dia dalam peperangan dengan tentara yang besar dan sekumpulan banyak orang pada waktu tembak pengepungan ditimbun dan benteng pengepungan didirikan untuk melenyapkan banyak orang. Rupanya Zedekia meminta bantuan kepada Mesir. Kenapa meminta bantuan kepada Mesir? Karena Zedekia berpikir bahwa apa yang menimpa kepada mereka itu adalah bagian daripada krisis politik atau krisis ekonomi, sehingga solusinya adalah Mesir yang pada waktu itu menjadi bangsa yang kuat. Diharapkan bahwa Mesir bisa menolong sehingga bisa lepas dari masalah ekonomi, kelaparan yang menimpa pada waktu itu, demikian juga masalah politik. Berharap Mesir mengerahkan seluruh kekuatannya, membuat dia bisa menang melawan Babel. Kalau kita melihat respon atau apa yang dilakukan Zedekia ini, maka kita tahu cara berpikirnya sudah keliru. Sebetulnya masalah itu terjadi bukan karena krisis ekonomi, bukan krisis politik. Masalahnya adalah mereka justru mengalami krisis rohani. Mereka sudah menyembah kepada berhala-berhala, dewa-dewa asing. Seandainya Zedekia tahu akar permasalahannya, maka dia pun bisa mengatasi masalah itu dengan tepat. Karena masalahnya adalah bangsa Israel terlibat dalam penyembahan berhala. Harusnya yang dilakukan Zedekia adalah menyerukan kepada seluruh umat Tuhan untuk bertobat sungguh-sungguh dan tidak lagi menyembah dewa-dewa asing. Tetapi lihat cara pandangnya keliru. Dia menyangka bahwa krisis ini terjadi semata-mata karena masalah politik dan karena masalah ekonomi saja. Maka larinya ke Mesir, minta bantuan ke Mesir. Dan seperti yang kita tahu, Mesir tidak berbuat apa-apa untuk menolongnya. Hal ini menjadi sebuah peringatan buat kita juga. Jangan sampai kita keliru menganalisa masalah. Jangan sampai kita pikir bahwa penderitaan, masalah yang terjadi dalam hidup kita mungkin disebabkan karena ini dan itu, disebabkan karena mungkin secara global ekonomi sedang lesu, disebabkan karena mungkin kita kurang kerja keras dan seterusnya. Padahal kita melupakan satu hal, ketika kita menjauh daripada Tuhan, ketika kita menjauh daripada sumber berkat, maka secara otomatis berkat pun tidak sampai kepada kita. Celakanya adalah kita tidak menyadari akan hal itu, bahwa kita sudah meninggalkan Tuhan, berpaling dari Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Lalu kemudian kita merasa bahwa masalah yang kita hadapi sekarang ini semata-mata adalah masalah ekonomi belaka. Dan kita pun mencari solusi dari dunia. Keliru. Karena itu saya mengajak Anda belajar dari kisah ini.
kegagalan Sedekia dalam memahami masalah yang sebenarnya kiranya juga menjadi pembelajaran bagi kita. Jangan sampai kita gagal memahami masalah yang sebenarnya. Alangkah baiknya kita melakukan introspeksi. Apakah jangan-jangan kita sudah meninggalkan Tuhan, berpaling daripada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan peringatan kepada kita dengan mengizinkan penderitaan datang dalam hidup kita. Dan kalau kita merasa bahwa bukan, karena kita tetap setia dengan Tuhan, kita tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita bolehlah untuk kita memandang bahwa masalah yang diizinkan terjadi ini memang bagian daripada proses yang membentuk kita. Namun jangan sampai kita keliru memahami masalah yang terjadi dalam hidup kita. Itulah pesan yang kita bisa tangkap bersama-sama dalam pembelajaran hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan memberkati.